大鹅。 Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai beberapa breakdown atau detail-detail kecil yang sebelumnya sudah sempat kita lewatkan dari manga Bakuatam Jujutsu Kaisen chapter yang terbarunya minggu lalu, yaitu chapter yang ke-269. Sekaligus sedikit potongan prediksi cerita singkat yang nantinya bisa saja terjadi di dalam cerita dari manga JJK ini, di mana di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, tentang satu buah pertanyaan besar, yaitu kenapa klan Nilu Shadow Style diincar oleh Mei dan juga dibunuh oleh Mei pada chapter minggu kemarin. Dan yang kedua, kemanakah perginya Gojo Satoru, Soko Ieri, Gaku Ganji, Utaime, bahkan sampai dengan Takaba. Mengingat nama-nama di atas kemarin sama sekali tidak dimunculkan lagi di dalam rapat pertemuan mereka. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran dan juga ingin tahu mengenai seperti apa pembahasan kita pada minggu ini, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama. Seperti yang kita ketahui, bahwa cerita dari manga JJK ini sekarang hanya tersisa sebanyak 2 chapter terakhir saja, yaitu chapter 270 besok dan juga chapter 271 minggu depan. Barulah setelah itu, manga Bakuatam JJK ini nantinya akan tamat secara permanen. Tapi meskipun begitu, ternyata setelah chapter 279 keluar pada hari Minggu malam kemarin, maka secara otomatis kita pun sekarang malah mendapatkan beberapa informasi tambahan terbaru yang sebelumnya bahkan sama sekali tidak pernah dibahas di dalam manganya. Contohnya adalah mengenai cerita terbaru atau mengenai lore terbaru dari klan Nilu Shadow Style. Berdasarkan hal itu, maka pada kesempatan ini kami pun akan membahas lebih dalam lagi tentang sehebat apakah kekuatan dari klan besar Shadow Style, serta kenapa mereka sekarang malah diincar untuk bisa segera dibunuh. Di mana secara garis besar, sebenarnya penjelasan itu sendiri sudah disampaikan oleh Mei dan juga Kusakabe pada akhir chapter 279 kemarin. Pertama, Shadow Style adalah sebuah aliran yang diciptakan oleh salah satu penyair terkuat di dalam era Heian, yaitu Sadatsuna Asia. Aliran ini sendiri dibuat dengan sebuah tujuan sederhana, yaitu untuk bisa membantu para penyihir yang lemah atau para penyihir yang tidak memiliki kekuatan spesial, seperti kekuatan dari 3 klan terbesar, yaitu Kamo, Gojo, dan juga Zenin, supaya mereka masih bisa bertahan dan juga mereka mampu memberikan perlawanan ketika mereka bertarung dengan para pengguna teknik domain expansion. Namun seiring berjalannya waktu, maka perlahan-lahan esensi atau inti dari teknik Shadow Style ini tiba-tiba saja seketika langsung menjadi hilang seperti ditelan oleh zaman. Hingga hampir tidak ada satupun orang yang mampu mempelajari teknik kutukan Simple Domain jika orang itu sama sekali tidak diundang untuk bisa bergabung ke dalamnya. Atau dengan kata lain, teknik Simple Domain yang harusnya bisa digunakan oleh siapa saja, khususnya para penyihir yang lemah, sekarang justru malah disembunyikan dari peredaran dan justru malah menjadi teknik rahasia yang dimonopoli oleh para petingginya saja. Selain itu, terdapat beberapa aturan tambahan yang dibuat oleh aliran baru dari teknik Shadow Style ini, yaitu para muridnya atau para pengguna barunya diminta untuk bisa menggunakan sumpah pengikat, bahwa mereka semua dilarang untuk bisa mengajari orang lain tentang teknik aliran Shadow Style ini. Karena jika mereka melanggar sumpah pengikat mereka, maka terdapat beberapa konsekuensi berbahaya yang sama sekali tidak bisa mereka hindarkan. Nah, berdasarkan penjelasan teknik aliran dari Shadow Style di atas, maka untuk sekarang kita pun jadi bisa menjawab mengenai pertanyaan yang keduanya, yaitu kenapa Mei justru malah membunuh pemimpin atau ketua klan yang asli dari aliran Shadow Style ini. Di mana secara garis besar jawaban dan juga penjelasannya adalah sebagai berikut. Pertama, aliran dari klan Shadow Style ini ternyata memiliki rencana rahasia yang sangatlah berbahaya sekali bagi masa depan para penyihir, yaitu mereka alias para petingginya sekarang semuanya sudah berniat untuk bisa menjadi salah satu klan besar di dalam dunia JJK ini, sama seperti klan Gojo, klan Kamo, dan juga klan Zenin. Bahkan menurut Mei, Shadow Style terus bergerak di balik bayangan, hingga untuk sekarang dengan hancurnya ketiga klan besar, maka klan Shadow Style inilah yang selanjutnya berpotensi untuk bisa menjadi penguasa baru di dalam dunia para penyihir.
Atau dengan kata lain, rencana dari para petinggi klan Shadow Style ini adalah untuk bisa mengambil alih dunia para penyihir. Serta untuk bisa mengambil alih sekolah dan juga markas besar mereka. Berdasarkan hal itu, maka menurut Mei, aliran dari Shadow Style ini sekarang menjadi sangat berbahaya dan juga akan menjadi ancaman besar. Jika pada akhirnya mereka terus dibiarkan seperti itu. Kedua, alasan kenapa para penyihir dari aliran Shadow Style ini dibunuh adalah karena mereka memiliki sebuah peraturan aneh yang sangatlah merugikan sekali para anggotanya. Yaitu, para pengguna dari teknik Simple Domain ini diminta untuk dapat membuat sebuah Binding Vow atau untuk membuat sebuah pengikat. Di mana, sebagai ganti dari kekuatan yang diberikan kepada mereka, maka para muridnya diminta untuk bisa menyerahkan nyawa dan juga waktu hidup mereka semua. Sehingga para seniornya atau para petinggi dari aliran Shadow Style ini cenderung memiliki umur yang sangat panjang, mulai dari 100 tahun lebih sampai dengan tidak terbatas. Apalagi menurut Mei, ketua dari klan Shadow Style ini sudah hidup dengan sangat lama, bahkan nyaris abadi. Ditambah, dia pun juga mengenal nama dari Master Tengen secara langsung. Yang artinya, bukan sebuah hal yang mustahil. Jika orang yang ada di hadapan dari Mei itu sebenarnya sudah hidup sejak era lebih dari 400 tahun yang lalu. Ketiga, alasan kenapa para penyihir dari aliran Shadow Style ini saat ini semuanya dibunuh adalah karena gara-gara mereka, maka banyak sekali murid yang ada di dalam dunia JJK ini akhirnya malah mati secara konyol atau malah mati dengan sangat mudah. Mengingat jika aliran Shadow Style ini tidak menutup diri mereka dan juga membiarkan para murid dari sekolah Jujutsu untuk bisa mempelajari teknik Simple Domain, maka secara garis besar tingkat keselamatan dari para penyihir muda justru akan meningkat dengan sangat drastis. Karena pada dasarnya, tujuan utama diciptakan teknik aliran Shadow Style ini adalah untuk dapat melindungi para penyihir yang lemah. Atau secara simpelnya, Mei pun langsung berkata seperti ini kepada nenek tua yang ada di hadapannya itu. Yaitu, andai saja teknik Simple Domain warisan dari Sadatsuna Asia tidak dimonopoli oleh orang-orang rakus seperti para petinggi yang ada saat ini, maka sudah jelas akan banyak sekali para penyihir muda yang nantinya bisa selamat dan juga mereka pun pasti bisa bertahan dengan menggunakan teknik Simple Domain. Itulah ketiga alasan utama kenapa teknik dari aliran Shadow Style ini sekarang dianggap sangatlah berbahaya, serta kenapa Mei malah membunuh para petinggi dari aliran Shadow Style itu. Selanjutnya kita masuk menuju ke dalam topik pembahasan yang keduanya, yaitu tentang satu buah petunjuk baru mengenai kebangkitan dari Gojo Satoru lagi, yang dibuat dan juga dirangkum oleh para penggemarnya di dalam berbagai sosial media, mulai dari Facebook, Twitter, sampai dengan Reddit. Bahkan menurut mereka, terdapat beberapa kejanggalan minor yang sebenarnya tidak akan pernah bisa kita sadari jika kita tidak membaca ulang manga ini. Salah satunya adalah sebuah petunjuk mengenai kebangkitan dari Gojo Satoru yang ada pada halaman berikut. Di mana pada momen itu, jam yang ada pada ruangan mereka sekarang malah menunjukkan arah dari angka jam 2:21. Lalu ketika kita kaitkan dengan isi cerita dari manga JJK ini, chapter yang ke-221-nya, maka di momen yang sama itulah kita pun sekarang bisa melihat sama-sama bahwa Gojo pun untuk pertama kalinya sekarang akhirnya bisa bangkit lagi setelah dirinya sudah lama terkurung di dalam penjara milik Kenjaku. Berdasarkan hal itu, maka tidak heran jika untuk sekarang lagi-lagi banyak sekali para pembacanya yang akhirnya mulai berpendapat bahwa bisa saja pada chapter 270 minggu ini ataupun pada chapter 271 minggu depan, GG pun akan kembali memunculkan sosok dari Gojo Satoru lagi. Entah itu di dalam keadaan yang masih hidup ataupun di dalam keadaan yang sudah mati secara permanen. Apalagi, tepat di dalam rapat pertemuan mereka kemarin, beberapa penyihir tingkat atas yang memiliki tugas sebagai dokter dan juga karakter support, ternyata semuanya sama sekali tidak bisa kita lihat pada chapter 279. Mereka adalah Utahime, Soko, Gakuganji, bahkan sampai dengan Aratanita. Jadi bisa saja mereka sekarang tidak ada, karena sekarang mereka masih sibuk untuk bisa menyembuhkan tubuh dari Gojo Satoru lagi. Nah, walaupun harapan tersebut sebenarnya cukup mustahil, tapi setelah kebangkitan dari Yuta Okutsu, dan juga setelah kebangkitan dari Higuruma lagi yang sebenarnya sama mustahilnya, maka harapan besar atas hidupnya Gojo Satoru lagi sekarang malah menjadi kembali meningkat.